Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat inspirasi kalbu Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini mari kita berkisah sedikit tentang sebuah riwayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengisahkan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan Allah juga menjamin memberikan rizki kepada hamba-hambanya, bukan hanya manusia tetapi setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya bahwa tidak ada sesuatu yang melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala menjamin dan memberikan rezeki kepada makhluk tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui di mana makhluk tersebut berada dan di mana makhluk tersebut bersembunyi. Itu semua telah tertulis dengan jelas dan termaktub di dalam Lauhil Mahfuz Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sahabat inspirasi kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini juga mendapatkan kebenaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam hal memiliki anugerah Allah Subhanahu wa taala dan mendapati rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, rizki itu adalah janji Allah dan diberikan ke setiap makhluknya, tetapi upaya dan usaha kita menjemput dan mencari rezeki itu mestilah ada. Oleh karena itu, tidak ada rezeki yang datang tiba-tiba, tetapi harus ada upaya. Minimal kita keluar, berupaya, berjihad, menggapai rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap kita yang hidup di dunia ini, Allah jaminkan rezekinya dan Allah tentukan rezeki itu sampai rezeki itu telah berakhir pada setiap makhluk tersebut. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan setiap rezeki kepada semua hambanya yang diinginkan, dan Allah juga mencukupkan ataupun memadakan rezeki yang telah diberikan. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan rizki, bagaimana sesungguhnya kita memahami rizki Allah Subhanahu wa taala tersebut? Karena sebagian dari kita atau awamnya kita memahami rizki itu adalah dalam bentuk harta, kekayaan, apa yang kita miliki, apa yang kita sandang, apa yang melekat pada badan kita, apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Dan itu sebenarnya adalah benar dan betul bahwa rizki adalah harta. Tetapi sesungguhnya lebih dari harta tersebut, itu semua rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang ulama menyebutkan pembagian rizki yang perlu dipahami oleh manusia itu minimal ada 4 derajat tingkatan rizki, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau menyebutkan bahwa tingkatan rizki itu ada 4. Kata beliau, al-malu huwa adna darajat rizki, bahwa harta benda itu adalah rizki di level yang paling rendah. Artinya bahwa rizki dalam bentuk harta itu ternyata kedudukannya sangatlah rendah. Sebagaimana kita pahami bahwa semua kita mencari rizki dalam bentuk harta. Seorang ayah keluar pagi-pagi menyebutkan kepada anak dan istrinya
ayah pergi mencari rezeki. Nanti pada saat dia pulang, dia membawakan harta ataupun uang yang dia bisa belanjakan untuk anak dan istrinya. Kadangkala pada hari-hari tertentu dia menyebutkan, "Nak, wahai anakku atau wahai istriku, hari ini ayah tidak ada rezeki." Ucapan tersebut benar adanya, tapi sesungguhnya ayah tersebut dan keluarga tersebut masih memahami bahwa rezeki hanyalah harta yang dia bawa pulang ketika dia selesai mencari nafkah. Namun sesungguhnya rezeki itu bukanlah harta. Karena kalau kita berbicara tentang harta, maka sesungguhnya harta tersebut akan tidak selalu kita dapati setiap hari. Tidak setiap hari seorang ayah akan membawa pulang uang dari hasil jerih payah dia. Tidak setiap hari pula atau setiap bulan karyawan mendapatkan gaji dalam bentuk harta. Dan harta tersebut rupanya tingkatannya sangat rendah. Dan harta tersebut didapati oleh orang-orang yang taat kepada Allah, dan juga demikian didapati dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang bermaksiat kepadanya. Maka oleh karena itu, ketika kita mendapatkan harta daripada Allah Subhanahu wa taala, kita memahaminya, mendapatkannya dan menggunakannya dengan baik. Kaum muslimin, sahabat inspirasi kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita memahami sebagaimana disebutkan oleh Syekh tadi bahwa harta itu adalah yang paling kecil. Ada lagi 3 tingkatan rezeki yang kedudukannya lebih daripada harta. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Yang kedua, sahabat inspirasi kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Imam Sya'rawi menyebutkan bahwa wal afiyatu huwa a'la darajatur rizki, yaitu kesehatan adalah rizki yang paling tinggi derajatnya. Kenapa demikian? Karena seseorang yang memiliki harta yang sangat banyak tetapi dia tidak bisa menikmatinya karena dia tidak sehat, ataupun kesehatan yang ada pada dia itu menguras seluruh rezeki yang dia miliki. Ternyata kesehatan itu bisa memposisikan rezeki kedua, rezeki yang pertama, ralat. Ternyata kesehatan itu menjadi lebih utama daripada harta. Dahulu kala seorang raja berdiskusi dengan seorang ulama ketika beliau meminta nasihat. Ulama ini menyebutkan tidak perlu memberi nasihat kepada seorang raja yang sangat bijaksana. Raja tersebut adalah Harun ar-Rasyid, mengundang seorang ulama ke istana untuk memberikan nasihat. Kata beliau, "Wahai Syekh, berikan nasihat kepadaku." Syekh ini tidak memberikan nasihat apa-apa karena segan terhadap raja yang bijaksana tersebut. Tetapi beliau mengucapkan sebuah kata-kata ketika seorang raja ini hendak meminum segelas air putih. Beliau menyebutkan, "Wahai raja, tahan dulu meminumnya, saya mau bertanya kepada tuan raja." Raja ini tercengang dan mempersilahkan Syekh ini bertanya. "Wahai raja, bagaimana seandainya jika minuman air putih yang ada di gelas saat raja tuangkan ke kerongkongan tetapi raja tidak bisa minum?" Raja ini tercengang, terkejut dan langsung menjawab, "Kalau demikian saya sedang tidak sehat." "Lalu bagaimana wahai raja?" "Saya sebagai seorang raja," jawabnya, "tidak boleh tidak sehat karena masyarakat, karena rakyat menunggu saya. Maka oleh karena itu saya akan berupaya membuat diri saya sehat dan saya bisa minum. Bagaimanapun caranya. Caranya meskipun saya harus menghabiskan setengah daripada harta yang saya miliki untuk bisa membantu saya kembali sehat dan bisa minum air di gelas ini. Bismillah wahai raja, silakan minum." Ketika selesai minum,
Syekh ini kembali bertanya, "Wahai raja, air yang tadi Anda minum ternyata tidak bisa keluar, baik dalam bentuk keringat ataupun dalam bentuk urin. Bagaimana keadaan raja?" Raja itu menjawab bahwa saya sedang tidak sehat dan saya pasti tidak akan membiarkan kondisi ini lama-lama. Pasti saya akan dengan waktu singkat saya akan mengeluarkan setengah lagi daripada harta saya untuk membuat diri saya sehat dan mengeluarkan cairan yang saya masukkan tadi sehingga saya sehat kembali dan saya bisa memerintah kekuasaan, mengurus rakyat dan lain sebagainya. Artinya kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa harta tersebut akan habis dengan kita menyelamatkan kesehatan. Maka dalam Islam juga disebutkan bahwa sehat ini sangatlah penting. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis saat menyebutkan jagalah 5 sebelum datang waktu 5 yang lain. Salah satunya adalah sehat sebelum datang sakit. Sehatmu sebelum sakitmu. Maka oleh karena itu semua kita memposisikan kesehatan itu sebagaimana kita memposisikan bagaimana kita mencari dan menjaga harta. Maka mulai sekarang kita harus sadar bahwa pentingnya sehat sebagai upaya kita dalam hal berdakwah, dalam hal berupaya dan dalam hal menjaga keberlangsungan hidup kita. Perlulah kesehatan itu dijaga dengan baik. Jadi jangan hanya berfokus pada bagaimana kita berupaya mencari harta sementara kita mengabaikan kesehatan kita. Kesehatan lebih utama, kesehatan harus dijaga. Yang ketiga, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, wasalahul abna'i huwa afdalud darajat rizki. Ternyata yang ketiga adalah anak yang soleh itu merupakan rizki yang paling utama. Kalau tadi kita menyebutkan harta, kesehatan, ternyata seseorang memiliki anak dan anak yang soleh itu lebih utama daripada kedua hal ini. Anak yang soleh bisa menyelamatkan kesehatan seorang orang tua. Anak yang soleh bisa menyelamatkan harta yang ada pada orang tua. Anak yang sebaliknya, yang tidak saleh tapi anak yang salah, dia bisa membuat kesehatan kita rusak, membuat kita sakit, bahkan membuat harta kita hilang. Bagaimana keadaan sekarang kita melihatnya bahwa seorang keluarga yang memiliki anak yang diurus dengan baik, maka anak tersebut akan besar dengan keadaan baik dan akan membanggakan orang tuanya. Tetapi kalau misalnya anaknya yang lupa dia didik karena seseorang itu lalai dengan hartanya, atau seseorang itu lalai dengan kondisi dia menyehatkan diri saja, dia sibuk sendiri, taat sendiri, tetapi anak dia abaikan, maka anak ini akan mencari dunia sendiri. Dia akan besar dalam kehidupan dia yang kita abai, tidak tahu bagaimana kondisi anak tersebut, dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bergaul, dengan kondisi bagaimana lingkungan dia, sehingga tiba-tiba kita mendapati anak kita yang kita jaga, kita lahirkan, kita besarkan, anak tersebut beranjak dewasa dan anak tersebut bisa mengganggu stabilitas keluarga dan mengganggu kesehatan kita. Tiba-tiba kita jatuh sakit karena kita mendapati anak kita yang salah. Oleh karena itu, anak yang soleh ini sebagaimana kita mencari dan menjaga kesehatan dan mencari dan menjaga harta, anak yang soleh ini haruslah ada di setiap rumah-rumah keluarga muslim. Ini pesan Rasulullah SAW bahwa anak yang soleh itu salah satu yang bisa menjamin tidak terputusnya amal setiap manusia. Ketika seseorang meninggal, salah satunya adalah waladun salihun yada'ulah, seorang anak yang saleh yang selalu mendoakan anaknya, mendoakan orang tuanya. Maka oleh karena itu kita wajib mencari anak saleh. Kita wajib melahirkan kesalehan pada anak-anak yang ada di rumah keluarga kita masing-masing.
Sahabat inspirasi kalbu yang budiman, yang terakhir setelah harta, kesehatan, dan anak yang soleh, seseorang harus memahami bahwa menurut Imam Sya'rawi, kedudukan yang paling utama dalam rezeki itu adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyebutkan bahwa waridallahu ta'ala huwa tamamur rizki. Artinya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah sesungguhnya rizki yang paling utama yang harus didapati oleh setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya melulu dengan harta, tidak hanya berfokus pada menjaga kesehatan dan memperoleh anak yang saleh, tapi ternyata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hidupnya itu merupakan hal yang paling utama. Setiap manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh lupa bahwa dia selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa-doanya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wahai Allah, kami mohon kepadamu ya Allah untuk mendapatkan ridhamu dan surgamu, dan kami berlindung wahai Allah dari kemurkaanmu dan juga dari neraka sebagai ganjaran karena kami tidak taat. Kaum muslimin, sahabat inspirasi kalbu yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu ridha Allah adalah rizki yang paling utama yang harus dicari. Sebagaimana kita mencari harta, sebagaimana kita mencari kesehatan, kita beli, kita tukar harta kita dengan kesehatan, dan juga sebagaimana kita berupaya mendidik anak-anak kita semoga saleh sebagai generasi pengganti kita, sebagai penerus apa yang kita bangun, penerus apa yang kita upayakan, memakmurkan negeri, menjaga agama, menjaga kehidupan dunia dan akhirat. Ternyata rizki yang paling utama itu adalah dalam setiap langkah, dalam setiap gerakan kita, mestinya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana keridhaan Allah itu didapati? Keridhaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada setiap pekerjaan kita. Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tersimpan pada setiap niat kita. Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersimpan pada langkah dan gerakan tangan kita. Maka oleh karena itu, dimanapun kita berada, semenjak kita bangun pagi sampai kita tidur lagi, sesungguhnya kita harus paham bahwa setiap nafas yang kita hela, setiap langkah yang kita jalan, setiap tangan yang kita gerakkan, dan setiap pikiran ataupun niat yang terbersit dalam hati kita itu, kita harus bertanya, apakah Allah ridha? Apakah Allah rela terhadap niat saya? Apakah Allah senang terhadap upaya saya? Jika ini senantiasa kita ingat dan kita tanamkan dalam hati, maka sesungguhnya kita menjadi hamba Allah yang paling utama. Karena di sana disebutkan bahwa setelah iman, setelah ikhlas, setelah Islam, ada sebuah kata-kata yang disebut oleh Rasulullah SAW saat berkomunikasi dengan malaikat Jibril. Kata-kata itu adalah ihsan. Ihsan itu adalah berbaik sangka, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya reda terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang reda terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia menyembah Allah, dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa illam takun tarahu, tapi sesungguhnya engkau tidak akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu. Fa innahu yaraka. Maka oleh karena itu, ketika kita memahami bahwa kita sedang berada dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja kita pasti berdiri dalam keadaan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah rezeki yang paling utama. Maka oleh karena itu, dalam kesempatan yang sangat singkat ini, keempat hal tadi, sebagaimana kita mencari harta, menjaga kesehatan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikaruniakan anak-anak yang soleh, sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak-anak yang saleh. Rabbi ja'alni muqimas salah, kita doakan. Nabi Ibrahim mendoakan, ya Allah jadikanlah kami ini orang-orang yang mendirikan salat. Wa min zurriyati, dan juga daripada keluarga dan keturunanku, supaya mendapatkan anak yang soleh, sehingga keturunan Nabi Ibrahim sampai sekarang
itu adalah keturunan-keturunan yang mulia, keturunan-keturunan yang suci, keturunan yang mewarisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama, yang semua manusia jika dia memperolehnya, maka itulah rizki yang paling utama, lebih utama daripada harta, lebih utama daripada keadaan dia sehat, lebih utama daripada dia memiliki seorang anak yang soleh. Untuk itu, sebagai penutup perjumpaan kita pada hari yang berbahagia ini, upayakan, carilah keempat rizki tersebut. Jangan hanya berpatokan pada harta, tapi jaga juga kesehatan. Cari anak yang soleh. Yang ada di rumah kita itu sudah anak kita, tapi jadikan mereka sebagai anak-anak yang soleh. Dan cari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Semoga bermanfaat kepada diri saya pribadi dan kepada handai tolan semuanya, sahabat religi TV One yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.